Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin ala rabbil alamin, wa mujibis sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dawutuqa wal muttaqin, amma ba'd. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, berjumpa kembali dengan channel Sidik An-Nur yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang esensi daripada takwa. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kami tidak bosan-bosannya untuk meminta kepada teman-teman sekalian subscribe, like, komen, dan share jika informasi ini bermanfaat dan teman-teman sekalian. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, salah satu hal penting dalam Islam yang perlu kita ketahui dan kita tanamkan dalam hati kita dan kita tanamkan kepada jiwa kita adalah takwa. Bahkan saking pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata takwa di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Oleh karenanya, takwa adalah satu-satunya sebagai barometer ataupun ukuran derajat manusia. Tentunya derajat di sisi Allah. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah berfirman bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya dari ayat ini jelas sekali bahwa takwa itu merupakan ukuran, merupakan barometer dari kemuliaan derajat seseorang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah." Suatu ketika Rasul pernah ditanya oleh sahabat, siapakah orang paling banyak dari manusia-manusia yang masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala taqwallah wa husnul khuluqi. Rasulullah menjawab bahwa kebanyakan daripada manusia yang masuk surga atau penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Dari sini jelas sekali bahwa prioritas surga adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sahabat Sidik An-Nur Channel, untuk menjadi orang yang bertakwa tentunya kita harus tahu sebab-sebab bagaimana agar supaya kita menjadi orang yang dianggap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Sebelum itu kita harus tahu bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah takwa. Ada beberapa sebab yang menyebabkan manusia mencapai derajat takwa. Menurut Syekh Hasan dalam kitabnya Taisirul Khalaq fil Akhlaq, beliau mengatakan bahwa sebab-sebab takwa adalah yang pertama, mengakui kehinaan diri. Mengakui bahwa diri kita itu adalah diri yang penuh dengan kekhilafan, diri yang penuh dengan kesilapan, diri yang penuh dengan kesalahan. Ketika kita mengakui hal itu, maka tentunya kita akan mencoba untuk memperbaiki diri kita, karena kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang kurang dalam hal ibadahnya seumpama, maka kita akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah satu sebab daripada kita mempunyai sifat takwa. Yang kedua, kata Syekh Hasan, beliau mengatakan bahwa sebab yang kedua adalah mengingat kebaikan Allah. Mengingat atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang tak terhingga, bahkan tak terhitung. Kalau seandainya kita mau mengkalkulasi berapa nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Dan ini merupakan sebab daripada kita mempunyai sifat at-taqwa. Kenapa? Karena dengan mengingat kebaikan, mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pastinya sebagai hamba
kita akan berterima kasih karena mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara berterima kasihnya? Tentunya beribadah kepada Allah. Itu merupakan sebab agar supaya ketakwaan itu akan muncul kepada kita. Selanjutnya, sebab ketiga menurut Syekh Hasan dalam kitabnya, bahwa sebab takwa adalah mengingat kematian. Sahabat, ada hal penting lain yang bisa kita lakukan untuk menempuh agar supaya kita mempunyai ketakwaan kepada Allah, yakni mengingat akan kematian. Sehingga dengan mengingat akan adanya kematian dan kita dipastikan kita akan mati, pastinya kita lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Pastinya kita akan beribadah kepada Allah, karena kapan lagi kita membuat satu pahala yang kelak nanti kita temukan di akhirat nanti, karena kematian pasti ada dan pasti menjumpai kita, sehingga kita akan memikirkan apa bekal kita ketika di akhirat nanti. Sahabat, itu merupakan sebab daripada ketakwaan yang akan muncul di diri kita. Dengan tiga sebab itu, maka insya Allah ketakwaan akan ada di pribadi kita. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, lantas setelah kita mengetahui sebab-sebab agar supaya kita bisa bertakwa kepada Allah, mengetahui juga arti daripada takwa, maka selanjutnya kita harus tahu apa fungsi daripada takwa, apa manfaat daripada takwa. Sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, terdapat dua garis besar daripada manfaat kita bertakwa kepada Allah. Apa dua garis besar itu? Yang pertama adalah manfaat di dunia, dan yang kedua adalah manfaat di akhirat. Manfaat di dunia, dengan kita mempunyai ketakwaan yang tinggi, dengan kita memiliki sifat takwa kepada Allah, maka akan ada manfaat di dunia berupa tingginya derajat kita di sisi orang lain, tanpa kita meninggikan derajat kita, tapi orang lain akan menganggap derajat kita lebih tinggi. Kenapa? Karena kita mempunyai sifat takwa. Dan juga akan dianggap baik tentunya oleh manusia lain, diperlakukan dengan baik oleh orang lain, karena kita mempunyai takwa. Itu adalah keberuntungan ketika kita memiliki sifat takwa kepada Allah. Di dunia kita dianggap baik, kita dianggap derajatnya tinggi oleh orang lain, tanpa kita meminta untuk dimuliakan oleh orang lain. Secara otomatis ketika kita mempunyai sifat takwa, orang lain akan menghargai kita, orang lain akan menjunjung tinggi derajat kita. Sedangkan tentunya manfaat di akhirat dari takwa kita kepada Allah tentu adalah kita diselamatkan dari siksa neraka dan diberikan nikmat oleh Allah berupa masuk surga. Karena surga itu adalah tempatnya orang yang bertakwa. Sehingga dengan dua manfaat ini seharusnya kita sebagai hamba termotivasi untuk melaksanakan takwa itu sendiri, yakni dengan melakukan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang paling penting, Allah bersabda, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bahwa sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sehingga orang yang takwa itu akan ada selalu diawasi oleh Allah, selalu dibantu oleh Allah. Karena Allah berfirman bahwa Dia beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya ketika kita disertakan oleh Allah, maka segala keinginan kita, segala doa-doa kita akan dekat diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu tadi sedikit ulasan tentang takwa, seberapa pentingnya takwa, arti takwa dan manfaat takwa, serta sebabnya agar supaya kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Berkata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.